Halo guys. Jadi sekarang kita ada di Museum Perjuangan Bogor. Museum Perjuangan Bogor. Museum ini menggambarkan situasi negara Republik Indonesia di daerah eks-Karesidenan Bogor, Jawa Barat, Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 1948 oleh Panglima TT3 atau Siliwangi Kolonel R.A. Kosasih. Ada beberapa maksud dan tujuan dibukanya Museum Bogor ini, yaitu adalah untuk mewariskan semangat jiwa serta nilai-nilai juang Panglima kepada generasi muda saat ini. Lalu yang kedua, untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Dan yang ketiga, agar generasi penerus tidak ada melalui tapel, yang artinya generasi yang tidak hilaf pada asal. Oke, di sini ada contoh beberapa senjata-senjata yang dipakai di perjuangan RI. Juga ada senjata pusaka tradisional yang digunakan para pejuang untuk melawan penjajah di masa Revolusi 1904. Jadi selanjutnya ada koleksi granat, yaitu granat Werper dan juga Teki Danto dari Jepang. Ini granat untuk dilempar dalam radius jarak yang lebih jauh. Berikut adalah salah satu peristiwa pertempuran Geprong Jambudipa. Geprong Jambudipa merupakan diora peristiwa pertempuran yang berlangsung di daerah perbatasan Cianjur, Sukabumi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946 antara tentara pejuang RI dengan konvoi tentara sekutu. Peristiwa ini masih memiliki keterkaitan dengan peristiwa Bojong Kokosan dan mencetuskan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Gambaran peristiwa Bojong Kokosan 1945. Nah, Bojong Kokosan merupakan diorama peristiwa pertempuran di daerah Bojong Kokosan yang terletak di daerah menuju Sukabumi. Kondisi alami dari daerah tersebut masih dalam kondisi seperti aslinya, yaitu dua buah bukit yang memotong jalan raya utama tempat terjadinya peristiwa pertempuran. Peristiwa pertempuran tahun 1945 ini terjadi antara pejuang Republik Indonesia yang menghadang dan menyerang konvoi tentara sekutu yang melintas menuju daerah Bandung. Nah, sekarang ada juga di sini uang kertas peninggalan zaman dahulu, yaitu ada uang kertas RI alat tukar yang sah pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1950. Di lantai atas ini juga terdapat gambaran peristiwa pertempuran Cemplang 1945. Cemplang
Peristiwa pertempuran yang berlangsung di daerah Cemplang ini terjadi pada tahun 1945. Peristiwa pertempuran ini berlangsung antara Tentara Pejuang Republik Indonesia melawan pasukan Tentara Gurkha yang berjumlah sekitar 12 orang. Tentara Gurkha ini merupakan tentara bayaran sekutu. Pertempuran Kota Paris 1945 menggambarkan peristiwa pertempuran yang terjadi di sebuah daerah Bogor yang dahulu bernama Kota Paris. Saat ini Kota Paris telah berubah menjadi daerah Semboja atau Pasar Mawar. Nah, berikut ada juga arsip-arsip penting secara fisik pada masa revolusi Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada koleksi mesin ketik dan telepon genggam yang digunakan pada zaman dahulu. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pakaian yang digunakan oleh para pejuang Bogor untuk melawan para penjajah. Di sini ada seragam polisi, ada seragam PMI atau Palang Merah Indonesia. Di sini ada bendera merah putih yang digunakan untuk menutupi jenazah. Di sini ada pakaian juga. Lalu di sini juga ada pakaian milik R.E. Abdullah Bupati Bogor. Juga ada tas-tas yang digunakan pada masa perjuangan revolusi 1945. Ada baju-baju juga. Lalu di sini ada atribut kepanduan pada masa revolusi 1945 di daerah Bogor dan sekitarnya. Dan di sini ada pakaian-pakaian juga milik pejuang yang dikuburkan bersama pemiliknya di Bogor Barat. Ada mesin jahit singar yang digunakan untuk menjahit pakaian BKR pada tahun 1945. Nah, selanjutnya ada foto-foto para pejuang Indonesia yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Oke, di sini juga ada bendera Haji Dasuki yang pernah ia bawa hijrah ke Yogyakarta. Ada daftar nama-nama pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI seperti Jenderal Ahmad Yani, Lejen Daryono, dan juga ada Kapten Tubagus yang gugur pada peristiwa itu di Bogor. Di sini juga ada peristiwa pertempuran Kapten Muslihat yang terjadi di tahun 1945. Peristiwa pertempuran di daerah sekitar Taman Topi Bogor, sekarang Jalan Kapten Muslihat, merupakan peristiwa pertempuran yang terjadi antara pejuang Republik Indonesia yang terdiri atas pasukan yang dikomandani oleh Kapten Muslihat yang bergerak dari daerah Gunung Batu menuju kantor polisi di Jalan Kapten Muslihat saat ini, yang diduduki oleh tentara sekutu Inggris. Pada peristiwa ini, Kapten Muslihat gugur tertembak pada bagian perut. Posisi Kapten Muslihat tertembak diberi tanda lingkaran berwarna orange dekat rel kereta api. Nah, di sini juga terdapat beberapa peninggalan dari Kapten Muslihatnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir adalah peristiwa pertempuran Nasing pada tahun 1945. Diorama ini menggambarkan peristiwa pertempuran yang berlangsung di daerah Masing yang terletak di daerah Caringin, Bogor yang terletak pada tahun 1945. Oke guys, kita udah selesai nih keliling-keliling museumnya. Jadi banyak banget loh pembelajaran yang bisa kita ambil dengan mengunjungi Museum Perjuangan Bogor ini. Dengan harga 10.000 kita banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil. Iya loh, museum itu seru tahu. Kita jadi banyak tahu semua yang nggak kita tahu dari senjata-senjata, peninggalan-peninggalannya, dan juga nama-namanya. Di sini juga kita bisa menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan itu kayak gimana sih. Jadi di sini kita dapat banyak banget pembelajaran ya. Iya betul. Terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.